Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qulatul Faladila dari Prodi Akuntansi kelas AK 18B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Koperasi PT Kia Karawang. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Kaprodi Akuntansi Ibu Yanti SE MAK, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya Pak Rifan Wibowo SE MAK, dan saya hormati pula dosen penguji saya Pak Ade Trisyanto SE MAK. Di sini yang pertama tentang pemaparan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada di bab pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan umum, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk di bab pendahuluan ada latar belakang. Yang pertama untuk latar belakang yaitu adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan yang kedua pemilihan tempat kerja praktik yaitu Koperasi PT Kia Karawang. Kenapa saya memilih untuk kerja praktik di sini di PT Kia Karawang? Kebetulan saya juga bekerja di sini dan materi yang akan saya ambil itu cukup menarik karena tentang pertumbuhan laba pada koperasi PT Kia, dan saya juga bisa menganalisis pertumbuhan laba di bisnis-bisnis yang ada di koperasi PT Kia. Dan yang kedua yaitu tujuan kerja praktik. Yang pertama untuk mengetahui proses transaksi penjualan pada koperasi PT Kia menggunakan sistem akurat. Dan yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan dan pertumbuhan laba pada koperasi PT Kia Karawang periode Januari sampai dengan Mei 2021. Nah, yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan kerja praktik. Waktu pelaksanaan kerja praktik itu dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 dan dilaksanakan di koperasi PT Kia Karawang. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 2, gambaran umum perusahaan, meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan visi misi pada perusahaan. Di sini ada profil dari Koperasi PT Kia, yaitu yang pertama diresmikannya Koperasi PT Kia itu di tanggal 10 Desember 2021 beralamat Jalan Surya Lestari Kap 1 dan 2, kawasan Surya Cipta, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang. Nah, di sini juga ada sejarah singkat koperasi karyawan PT Kia Karawang, yaitu merupakan salah satu koperasi yang berdiri di wilayah Karawang sesuai dengan akta notaris nomor 518/67 BH PLK 12/2021. Nah, koperasi karyawan PT Kia ini melakukan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam, terus retail, penyediaan jasa tenaga kerja, repair palet, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan ini yang pertama ada ketua koperasi, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Dudi Hidayat SIMM. Yang kedua ada sekretaris, yaitu diwakili oleh Bapak Haris Abdul Aziz. Yang kedua ada bidang retail, yaitu dipaparkan oleh Pak Ahmad Saifuddin. Yang kedua ada bendara, yaitu disampaikan oleh Pak Muhammad Fauzi. Nah, di sini ada visi misi dari Koperasi PT Kia Karawang. Yang pertama visi, meningkatkan taraf kehidupan anggota secara ekonomi. Yang kedua membangun insan ekonomi yang produktif. Yang ketiga memberi keuntungan kepada anggota baik bersifat materi maupun moral. Yang keempat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan internal dan eksternal. Dan yang kedua ada misi. Yang pertama menjadi
wadah ekonomi yang sehat dan menguntungkan. Yang kedua, menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari, baik itu bentuk barang maupun jasa. Yang ketiga, menjadi media perdagangan dan jasa anggota. Yang keempat, menjadi tempat diskusi dan konsultasi dalam bidang ekonomi. Dan yang kelima, membangun sistem komunikasi, informasi dan yang efektif dan transparan. Ketiga, yaitu tinjauan pustaka, meliputi pembahasan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, dan analisis kinerja keuangan. Nah, yang pertama yaitu analisis laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan itu sendiri yaitu suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, tujuannya itu yang pertama ada screening atau sarana informasi. Yang kedua, understanding yaitu pemahaman. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Yang keempat ada diagnose. Yang kelima ada evaluation. Nah, yang pertama ada screening atau sarana informasi. Nah, tujuan dari sarana informasi ini yaitu untuk dilakukannya berdasarkan laporan keuangan. Dengan demikian, seseorang untuk menganalisis tidak perlu turun langsung ke lapangan. Jadi untuk mengetahui situasi kondisi perusahaan yaitu bisa dengan melakukan jadi nggak usah langsung ke lapangan gitu, mungkin bisa lewat sistem atau dan lain-lain. Yang kedua ada understanding atau pemahaman, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami perusahaan dalam kondisi keuangan yang bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Dan yang ketiga ada forecasting atau peramalan. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk meramal kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Dan yang kedua, diagnose. Analisis ini memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik maupun buruk di dalam manajemen atau masalah yang lain dalam perusahaan. Nah, yang kedua, evaluation. Analisis ini digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk pada manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Penurunan di bulan April dan Mei itu sebesar 13,6%. Nah, pada bulan April dan Mei terjadi penurunan menunjukkan, di net profit margin ini menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik karena laba bersih dari setiap penjualan yang diperoleh oleh perusahaan menurun. Kenapa menurun? Dikarenakan terjadinya libur hari raya Idul Fitri dan juga bulan Ramadan, di mana terjadi penurunan transaksi selama bulan tersebut. Nah, untuk net profit margin ini berdasarkan net profit margin yang di atas atau yang saya sedang tampilkan ini, maka diperolehlah gambaran bahwa bulan Januari sebesar 14%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,141 apabila dibandingkan dengan pedoman penilaian koperasi yang dipresentasikan atau Koperasi Award pada Peraturan Menteri dan KUKM nomor 06 per MKUKM per 5/2006. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi karyawan PT Kia ini berada dalam kondisi sehat jika ditinjau dari rasio profit margin. Nah, selanjutnya di sini ada pertumbuhan laba pada koperasi PT Kia. Nah, untuk pertumbuhan laba pada koperasi PT Kia, situ ada tabel ya. Untuk tabel tersebut, pada tabel tersebut koperasi karyawan PT Kia pada periode Januari sampai dengan Mei mengalami fluktuasi. Nah, rata-rata pertumbuhan laba tertinggi pada bulan Maret 2021 sebesar 5,3%. Nah, sedangkan pertumbuhan laba terendah diperoleh pada April 2021 sebesar 37%.
Nah, untuk solusi pertumbuhan laba pada koperasi PT Kia di bulan April yaitu dengan cara menyisihkan biaya sebagai rata-rata setiap bulan di bulan Januari sampai dengan April. Nah, dengan cara demikian beban biaya yang seharusnya ada di bulan April tidak tertumpuk di bulan April karena sudah dicicil dari bulan Januari. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, koperasi PT Kia Karawang menggunakan 2 metode penjualan, yaitu penjualan tunai, kredit, serta menggunakan sistem akuntansi yaitu akurat. Nah, untuk kinerja keuangan koperasi PT Kia Karawang, jika dilihat dari net profit margin periode Januari sampai dengan Mei, mengalami fluktuasi di mana yang tertinggi di bulan Maret dan yang terendah di bulan April. Nah, untuk pertumbuhan laba koperasi PT Kia Karawang periode Januari sampai dengan Mei 2021 itu mengalami fluktuasi di mana yang tertinggi di bulan Maret dan yang terendah pun di bulan April. Nah, untuk saran pada koperasi PT Kia sebaiknya membuat terobosan dalam hal program untuk meningkatkan penjualan di toko koperasi, di antaranya dengan menambahkan item barang. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.